akan dibersama Ustadzah Khalifah, insya Allah. Dan beliau alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Ustadzah Khalifah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insya Allah, alhamdulillah. Sehat ya Ustadzah? Alhamdulillah, Ustazah Un. Insya Allah, alhamdulillah. Insya Allah, beliau akan membersamai kita, akan membagikan ilmu yang beliau miliki, insya Allah dengan tema penyebab terangkatnya iman. Insya Allah, ketika iman dalam diri ini mulai terasa ini ya, meredup ya. Biasanya ini sekarang kita sudah masuk ke hari 13, mau ke 14, insya Allah. Biasanya ini mulai agak merosot ini ya, semangatnya, keimanannya, semangatnya untuk menjalani ibadah di bulan Ramadan dibandingkan di awal-awal dulu hari pertama masuk Ramadan biasanya semangat kalau pertama. Ini sudah mulai pertengahan, ini bagaimana kita sekarang introspeksi apakah keimanan kita ini semakin meningkat atau semakin menurun dan bagaimana nanti agar keimanan kita bisa meningkat, insya Allah akan dipandu, akan dibimbing oleh Ustadzah Khalifah. Monggo, Ustadzah Khalifah, kami persilahkan kepada panjenengan untuk menyampaikan ilmu kepada kami. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jazakillah Ustazah Un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayat Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Anissa ya, kita memberikan kami kesempatan untuk sama-sama belajar, terus belajar ya melalui program-program yang disediakan Anissa, yang mana setiap pembelajaran yang kita lakukan adalah untuk meningkatkan kepribadian kita, dan kepribadian kita menjadi meningkat tentunya didasari dengan keimanan. Ya, alhamdulillah di sini sekali lagi Anissa memiliki banyak sekali program ya yang bisa membantu kita untuk bersama-sama terus belajar. Ya. Salah satunya ya pada malam hari ini dalam program Kifah. Ya. Kalinya salat salam semoga senantiasa tercurah pada baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat, serta seluruh kaum muslimin yang senantiasa beristiqomah dan mengistiqomahkan diri mereka dalam aktivitas menegakkan dinullah. Dan kita berdoa pada malam hari ini di kesempatan yang penuh berkah insya Allah ya, di hari-hari yang penuh berkah kita berdoa semoga kita termasuk bagian di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik akhwati fillah yang semoga dirahmati oleh Allah, berbicara tentang iman ini adalah suatu hal yang sangat krusial ya dalam diri seorang muslim ya. Karena iman inilah yang nantinya akan membedakan diri kita seorang muslim atau tidak. Karena dengan iman inilah yang akan membedakan kita termasuk umatnya Nabi Muhammad atau tidak. Gitu. Ya, alhamdulillah. Ya, sekali lagi alhamdulillah. Kita patut bersyukur kepada Allah. Kita insya Allah dilahirkan semuanya dalam keadaan muslim. Ya, gitu ya. Adakah di sini akhwati fillah yang mungkin
beriman kepada Allah sudah dalam keadaan balik, gitu ya, ada, gitu ya. Kalau mungkin kalaupun ada mungkin sedikit ya, kebanyakan dari kita sudah dalam keadaan berislam, gitu ya, sudah berislam sejak dari kita lahir, gitu itu. Artinya benih iman itu sudah ditanamkan, gitu ya, oleh keluarga kita, oleh orang tua kita, dan itu suatu kenikmatan yang besar. Gitu ya. Pernah tidak kita berpikir gitu ya, bahwasanya kita beriman kepada Allah, kita berislam gitu ya, dengan agama yang kita peluk saat ini, yakni agama Islam, mengikuti milahnya Rasulullah SAW, kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Pernah, pernah tidak kita betul-betul mensyukuri gitu ya, iman yang kita miliki. Mungkin selama ini kita hanya merasa bersyukur, merasa mengucapkan alhamdulillah, berterima kasih gitu ya, ketika ada rezeki gitu ya. Tapi pernahkah kita mensyukuri, sekali lagi mensyukuri setiap saat gitu ya, karena adanya iman dalam diri kita gitu ya. Padahal iman ini sekali lagi hal yang krusial gitu ya, hal yang urgen yang akan membedakan status kita nanti di hadapan Allah. Nah, akhwati fillah, karena iman itu adalah hal yang urgen, gitu ya. Maka di sini kita perlu menjaganya. Ya. Kita harus menjaganya dan kita harus merawatnya. Apa yang Allah sudah karuniakan dalam diri kita sejak kita lahir di dunia ini, yakni sudah beriman gitu ya dan berislam, ya, maka kita harus menjaganya. Dan penjagaan ini bukan hanya sekedar penjagaan yang biasa. Untuk bisa menjaganya kita harus mengetahui gitu ya akan keistimewaan iman kita. Bagaimana kita mengetahui iman yang kita miliki ini adalah istimewa kalau kita tidak mengetahui gitu ya, apa itu iman. Gitu. Nah, di sini gitu ya, saya tidak ingin menyampaikan atau menyebut bahwasanya saya yang sedang berbicara ini sudah memiliki kadar keimanan yang baik, gitu ya, atau lebih baik, gitu ya. Tidak, kita tidak ingin menyampaikan seperti itu. Kita yang sedang mengaji saat ini, yang sedang berkumpul dalam majelis online ini, gitu ya, mengatakan bahwasanya kita sudah beriman dengan baik, gitu ya. Kita tidak ingin mengatakan seperti itu, tapi di sini kita ingin mengetahui, gitu ya, seberapa bagus, seberapa kuat keimanan kita. Nah, bagaimana cara mengetahuinya, gitu ya? Tentu ada caranya. Untuk mengetahui seberapa bagus, gitu ya, seberapa kokoh, gitu ya, iman kita, gitu ya, maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita mengetahui definisi dari iman itu. Karena pemahaman seseorang terhadap definisi, gitu ya, itu menentukan cara pandang dia. Cara pandang seseorang, gitu ya, itu nanti akan mempengaruhi pada perbuatannya, gitu ya. Oleh karena itu, takrif yang benar, gitu ya, yang sahih, gitu ya, akan menentukan pemahaman yang benar. Dan pemahaman yang benar akan menuntun kepada amal yang benar. Baik, kalau dari sisi takrif, gitu ya, atau definisi, gitu ya, iman itu secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berakar kata amana yu'minu, gitu ya. Mohon maaf ya, saya menulisnya di sini pakai tulisan Latin ya. Amana yu'minu imanan wa huwa mu'min. Ya, orang ini disebut beriman. Ya. Yang artinya amanah ini berasal dari satu akar dengan kata al-amnu atau aman gitu ya.
amana yu'minu bisa diartikan, bisa diterjemahkan dengan kata percaya, gitu ya, atau tasdik, gitu ya, benar atau membenarkan di sini. Nah, amana yu'minu, gitu ya, itu juga bisa bermakna tasdik, gitu ya, membenarkan. Maka ketika kita membenarkan terhadap sesuatu, gitu ya, maka pengakuan pembenaran ini pasti membawa konsekuensi. Sekali lagi, atas di sini, pembenaran di sini, itu pasti mengandung konsekuensi. Ya. Itu secara bahasa seperti itu. Apapun itu. Saya ambil contoh, misalkan kita di sini mau membenarkan, misalkan seperti kejadian di Indonesia, ya, beberapa bulan yang lalu, gitu ya, ada pemilihan kepala negara, seperti itu ya. Kemudian terpilih salah satu kandidat, ya, dan kita membenarkan, oh iya, Bapak Prabowo terpilih, gitu ya, sebagai presiden, dan kita membenarkan hal itu, gitu ya. Kita mengakui dan membenarkan hal itu. Nah, pengakuan kita, pembenaran kita terhadap Bapak terhadap kandidat terpilih sebagai presiden itu mengandung konsekuensi, gitu ya. Ada konsekuensinya di sana. Konsekuensi minimal adalah, gitu ya, kita sebagai orang yang dipimpinnya di negeri ini. Itu contoh kecil. Contoh yang lebih dekat lagi, kita membenarkan bahwasannya sosok ini adalah ayah kita, gitu ya, atau suami kita. Kita mengakui, meyakini. Maka di sana ada konsekuensi. Apabila kita meyakini seseorang itu adalah ayah kita, ada konsekuensi, kita harus patuh dan sebagainya. Ya, itu contoh kecil, gitu ya. Bahwasanya setiap pembenaran terhadap sesuatu itu pasti mengandung konsekuensi, gitu ya. Itu secara bahasa, gitu ya. Jadi amana yu'minu bermakna at-tasdiq, gitu ya, atau pembenaran. Nah, itu secara bahasa itu seperti itu, gitu ya. Kemudian definisi secara istilah, yakni al-i'tiqadu bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil jawari. Ya. Yang artinya al-i'tiqadun bil qalbi, yakni terikatnya hati. Pengakuan hati, terikatnya hati. Jadi iman itu percaya dengan hatinya, gitu ya. Hatinya itu terikat dengan apa yang dipercayainya. Kemudian wa qaulun bil lisani. Kemudian lisan mengikrarkannya. Jadi lisan ini harus mengikrarkan apa yang sudah diiktikodi, apa yang sudah dia percaya dalam hatinya, apa yang sudah dia benarkan dalam hatinya. Harus diucapkan, diikrarkan. Kemudian yang selanjutnya adalah wa amalun bil jawari. Dan menunjukkan amal dengan jelas, gitu ya. Dari apa yang diyakini dan yang dari ya apa yang diyakini dan yang diikrarkan. Itu. Wa yaziduhu bita'ati. Dan iman itu wa yaziduhu bisa bertambah bita'ah dengan ketaatan. Wayang kusu bimaksiyat, dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Itu. Nah, ini makna secara istilah, gitu ya. Sehingga iman itu dari definisi ini ya, dari definisi yang panjang ini menunjukkan ternyata iman itu tidak stagnan, gitu ya. Dia bisa berkurang, bisa bertambah, gitu ya. Dia bisa naik dan juga bisa turun, gitu ya. Naik turunnya iman ini, gitu,
dipengaruhi oleh dua hal, ketaatan ataupun kemaksiatan. Sekarang kita tinggal memilih, gitu ya. Dari definisi ini, ingin diapakan iman kita? Ingin ditambahkah atau ingin dikurangi, gitu ya? Seperti itu. Sehingga dalam hal ini, ya, iman itu meliputi wilayah hati. Iya, gitu ya. Iman itu memang ada di dalam hati, gitu ya. Kita tidak bisa melihat iman seseorang. Imannya kamu lagi baik, gitu ya, lagi bagus, gitu ya, lagi kuat, gitu ya. Dari mana kita bisa melihat wujud iman, gitu ya? Tidak bisa kita melihat wujud iman itu, tidak bisa dalam hati seseorang, itu tidak bisa, gitu ya. Imannya lagi berkilau, gitu ya. Enggak, gitu ya. Tidak bisa, karena memang iman itu ada dalam hati, seperti itu. Jadi wilayah iman itu dia bekerjanya memang di hati, gitu ya. Seperti definisi tadi, itiqadun bil qalbi, gitu ya. Terikatnya hati. Kemudian memang iman itu ada di dalam hati, gitu ya. Tetapi keyakinan di dalam hati ini, gitu ya, dia memang berupa perasaan. Tetapi perasaan ini tidak dituntun sebatas dengan perasaan, tapi dia dituntun oleh apa? Oleh akal, gitu ya. Dibantu juga oleh akal, diimbangi oleh akal, seperti itu. Jadi perasaan seseorang, gitu ya, dalam mempercayai sesuatu, dalam membenarkan sesuatu, itu tidak dibiarkan hanya perasaannya saja mengatakan, oh ya, saya percaya. Gitu. Tetapi, gitu ya, akalnya harus membenarkan apa yang dipercayai. Seperti itu. Nah, agar akal ini bisa membenarkan, gitu ya, apa yang dipercayai, gitu ya, maka harus ada dalil. Gitu. Selanjutnya, Ustazah. No, bukan. Bukan. Nah, gitu. Begitu ya. Nah, yang kedua. Ya, betul. Ya, yang kedua. Nah, tadi ya, bahwasanya iman itu agar menjadi iman apa yang kita percaya, gitu ya, apa yang kita percaya dalam hati itu menjadi kuat, gitu ya. Maka iman tersebut itu harus qot'i. Apa maksudnya harus qot'i di sana? Harus betul-betul yakin, gitu ya. Harus betul-betul yakin 100%. Qot'i. Qot'i di sini yakin 100% itu tidak ada keraguan sedikit pun. Gitu ya. Misalkan seperti ini, saya berjalan malam hari, gitu ya. Saya melihat bayangan tinggi, gitu ya. Saya mengatakan, oh itu pohon, gitu ya. Maka di sini ketika saya misal saya mengatakan itu pohon atau perasaan saya mengatakan pohon, gitu ya, maka keyakinan saya terhadap perkataan saya, apa yang saya yakini itu juga harus dibantu dengan indera, dengan akal, gitu ya. Bahwasanya apa yang saya saksikan itu betul-betul pohon. Nah, untuk meyakinkan tersebut, gitu ya, saya berjalan mendekati objek tersebut. Sudah memastikan dengan indera, kemudian akal mengiyakan, menyerap apa yang ditangkap oleh indera mata, gitu ya. Oh ya, ini pohon. Gitu ya. Maka ketika saya berjalan jauh sekalipun melihat kembali kepada objek tersebut, gitu ya, saya tidak ragu untuk mengatakan itu pohon. Kenapa? Karena saya sudah memastikan di sini. Nah, ya, tidak menduga-duga lagi. Itu kok pohon atau tiang, gitu ya, atau sesuatu yang apa, gitu ya. Jadi tidak ada duga-dugaan lagi, gitu ya. Jadi saya sudah tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada prasangka sedikit pun, sedikit saja tidak ada.
gitu ya. Jadi yang dimaksud qat itu seperti itu, gitu ya. Tidak ada keraguan, tidak ada prasangka, gitu ya. Yang zon gitu ya, yang hal-hal yang bisa membuat keyakinan kita tidak 100% gitu ya, tidak ada, gitu ya. Tidak ada keraguan sedikit pun, seperti itu. Dan memang gitu ya, berimannya seorang muslim gitu ya kepada Allah gitu ya, itu harus sifatnya itu harus qat'i, gitu ya. Harus betul-betul yakin 100%. Gitu ya. Dan kita harus membangunnya agar menjadi 100% itu harus kita bangun, gitu ya. Harus kita bangun, harus kita upayakan, gitu ya, agar aku dan Rasulnya sampai hari kiamat, sampai beriman kepada qada dan qadar baik dari Allah, gitu ya. Itu harus sekali lagi, gitu ya, harus kita bangun dengan cara ya membangun keyakinan kita agar bisa selamat, gitu ya, agar membangun iman kita atau akidah kita itu dengan kuat, gitu ya, dengan teguh dan selamat, gitu ya. Maka yang kita lakukan adalah kan di awal memastikan harus ada jazm di sana, harus ada kepastian, gitu ya. Dan kita memastikannya sesuai dengan realitas, ya. Sudah sesuai nggak dengan realitasnya? Oh ya, gitu ya. Kemudian bersumber kepada buktinya. Contoh kita beriman kepada Allah, gitu ya. Kita harus memastikan bahwasanya Allah ini adalah betul-betul zat yang maha segalanya, gitu ya. Zat yang menciptakan kita, gitu ya. Bagi Allah ini adalah Tuhan kita, bahwasanya Allah ini adalah pencipta kita, gitu ya. Maka kita bisa melihat di aset berharga seperti lazimnya semua aset yang berharga pasti tidak sepi dari ancaman, gitu kan ya. Gitu. Apapun sudah dikatakan dia itu berharga, gitu ya, pasti tidak sepi dari ancaman. Pasti ada ancamannya. Ancaman untuk hilang, untuk rusak, gitu ya. Itu pasti ada. Sama juga dengan iman, gitu ya. Ini juga ada ancamannya. Dia bisa rusak, bahkan juga bisa hilang, gitu ya. Kalau dulu saya ingat gitu ya, guru apa dalam sebuah apa artikel gitu ya disebutkan gitu ya, iman itu adalah barang berharganya muslim yang hilang, ya. Kalau hilang itu bagaimana barang berharganya seorang muslim yang hilang, gitu ya. Ulama itu mendefinisikan seperti itu. Maka apa yang harus dilakukan kalau kita punya barang berharga kemudian hilang? Bagaimana? Senantiasa ini gitu ya, dicari gitu ya. Senantiasa dicari, senantiasa dijaga gitu ya, agar tidak hilang. Gitu. Sampai memberikan definisi seperti itu. Dari apa? Untuk membuat gitu ya pemiliknya ini senantiasa menjaga iman itu, gitu ya. Kita jangan pernah merasa seperti ini ya. Jangan pernah merasa apa kita itu sudah selamat gitu ya, sudah pasti aman gitu ya dengan keimanan kita. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yes tenang, aku pasti muslim gitu ya. Aku pasti nanti apa meninggalnya juga muslim gitu ya. Jangan kepedean dulu seperti itu. Kenapa gitu ya? Karena iman itu gitu ya seperti pada definisi di awal dia bisa berkurang bisa bertambah gitu ya. Nah, kalau tidak kita jaga, tidak kita rawat, gitu ya, maka dia akan terus berkurang dan lama-lama, gitu ya, nauzubillah, gitu ya, dia bisa hilang seperti itu. Oleh karena itu, sikap yang harus ada, gitu pada diri kita adalah senantiasa merasa was-was, gitu ya, senantiasa merasa cemas, gitu ya. Jangan-jangan, gitu ya, iman yang ada dalam diri saya ini, gitu ya, itu ternyata bisa menipis atau bisa berkurang gitu ya seperti itu. Karena apa? Ya karena perbuatan-perbuatan saya itu tadi. Nah, seorang muslim itu harus senantiasa merasa was-was terhadap kondisi imannya begitu. Nah, bagaimana kalau dia tuh merasa was-was terhadap kondisi imannya, maka dia akan tergerak untuk menjaga imannya gitu ya. Dia tidak ingin imannya itu tergerus, rusak gitu ya, atau bahkan hilang. Apa yang harus dia lakukan gitu ya untuk menjaga aset-aset imannya itu gitu ya?
Karena seperti pada definisi di awal, iman itu bisa bertambah dan juga dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Gitu ya. Bisa berkurang dengan kemaksiatan dan bisa bertambah dengan ketaatan. Maka di sini kita sudah bisa mengecek, gitu ya, mengecek atau mengevaluasi diri kita. Iman kita ini saat ini mulai berkurang, gitu ya, apakah mulai bertambah? Kalau tadi disebutkan oleh Ustazah Uun, gitu ya, di awal Ramadan kita memiliki semangat yang luar biasa, gitu ya, dalam beribadah. Mulai dari sahur, gitu ya, kita jaga perilaku kita sampai malam, kita taraweh, sampai tidur lagi, kita menyibukkan diri kita dengan banyak ibadah. Tapi sampai hari ke belasan, ke pertengahan seperti ini, kita bisa melihat kondisi di masjid, kita di musola. Ternyata peminat gitu ya, peminat sholat tarawih gitu ya, semakin berkurang. Seperti itu. Kita tidak mau menjustis, ya, kita hanya membaca fenomena, gitu ya. Fenomena secara umum kondisi keimanan kaum muslimin. Kalau kita lihat dari sisi masjid, gitu ya, dari sisi banyak tidaknya kaum muslimin yang beribadah di masjid, seperti itu. Ternyata semakin ke belakang, gitu ya, kondisi masjid semakin sepi, gitu ya. Nah, apakah itu juga berlaku pada diri kita? Nah, di sini ada memang banyak sekali penyebab iman seseorang itu menjadi lemah, gitu ya. Di antaranya adalah yang pasti adalah kefasikan, gitu ya. Kefasikan di sini, gitu ya, disebutkan oleh Imam At-Tabari, gitu ya. Kefasikan itu pada dasarnya kalau orang itu sudah berbuat fasik, gitu ya, dia sudah masuk ke dalam kesesatan, gitu ya. Kalau sudah masuk dalam kesesatan, berarti dia sudah tidak masuk dalam jalan hidayah. Gitu. Dan penjelasan Imam Al-Tabari di sini menyebutkan bahwasanya pada dasarnya tidak ada yang disesatkan orang, manusia itu tidak ada yang disesatkan oleh Allah, gitu ya, kecuali, gitu ya, orang-orang dia itu yang meninggalkan ketaatan. Ini harus kita bawahi. Orang-orang yang meninggalkan ketaatan kepada Allah, artinya dia sengaja, gitu ya, meninggalkan ketaatannya kepada Allah, tidak mematuhi perintahnya dan melanggar perjanjian dengan Allah, maka sesungguhnya, gitu, dia telah mencelupkan dirinya, gitu ya, pada perbuatan kefasikan. Dan kalau sudah mencelupkan dirinya pada perbuatan kefasikan, maka dia sudah meninggalkan apa? Meninggalkan jalan hidayah itu. Dan jika dia sudah meninggalkan jalan hidayah, sudah pasti, gitu ya, iman yang ada dalam dirinya itu tergerus. Misalnya, gitu ya. Kemudian sebab yang kedua diantaranya bisa juga sakit hati, ya, gitu ya, hati yang sakit. Nah, hati yang sakit ini bisa berupa misalkan dia itu meremehkan dosa, gitu ya, atau membanggakan dosa yang dia lakukan. Nah, ini hati-hati. Apabila seseorang itu meremehkan dosa, contoh misalnya, eh, apa ya, meremehkan dosa, misalkan ini, oh ya, dia sudah tahu, gitu ya, menutup aurat adalah wajib dan dia sehari-hari sudah menutup aurat, gitu ya. Kemudian dia keluar, misalkan keluar ke warung sebentar, gitu ya. Oh, warung saya dekat kok, gitu. Warung saya dekat, gitu. Kemudian dia melepas tidak menggunakan hijabnya dengan alasan hanya sebentar atau karena dekat, gitu ya. Dia meremehkan dosa seperti itu.
Nah, sikap meremehkan, gitu ya, meremehkan dosa seperti ini akan menggerus iman. Kalau ini dilakukan secara terus-menerus, gitu ya, bukan hal mustahil, dia akan menikmati dosa itu dan terbiasa dengan dosa itu. Jika sudah terbiasa, dia akan menikmati dosa itu. Seiring berjalannya dia membiasakan diri pada perbuatan dosa, maka ketaatan yang dia lakukan itu tidak ada lagi rasa, sudah tidak ada lagi nikmat. Ini sudah apa ya? Bisa dikatakan hukum ini kayak hukum sebab akibat sudah, gitu ya. Semakin dia menikmati perbuatan dosa, maka semakin tidak ada kenikmatan dia dalam menjalankan ketaatan. Termasuk juga yang membanggakan dosa. Misalkan dia punya dosa apa? Dia punya dosa masa lalu, misal gitu ya. Dia bangga dia dulu pernah ini, pernah pacaran misalkan gitu ya. Yuk gini-gini aku tahu pacaran gitu misalkan. Dan dia menceritakan hal itu ya. Bagaimana dia apa bangganya menjadi wanita pujaan satu sekolahnya misalkan gitu cover girl-nya gitu ya misal dan dia dia menceritakan hal itu dengan maaf ya ternyata ini lagi apa, keluar lagi. Ya, maaf. Ini. Minta tolong kita slide-nya saja slide-nya tadi ini sampai di sebut ya. Kemudian meremehkan atau membanggakan dosa ya, tidak bersyukur atas nikmat iman dan Islam gitu ya. Lalu apa tidak mengkhawatirkan imannya terhadap apa setiap kali dia berbuat maksiat gitu ya, dia tidak mengkhawatirkan imannya itu. Lalu menganiaya muslim gitu ya, memiliki angan-angan yang panjang, tidak cinta majelis ilmu, kemudian dia bergaul atau berada dalam lingkungan yang tidak kondusif, yang buruk, gitu ya. Yang yang banyak mengajak dia pada perbuatan-perbuatan yang lalai, seperti itu. Nah, semua hal-hal tersebut itu bisa membuat gitu ya keimanannya itu menjadi menjadi lemah ya, menjadi melemah atau tergerus gitu ya. Kalau kondisi-kondisi seperti itu dibiarkan, tidak di tidak ditindaklanjuti gitu ya, lebih jauh, tidak segera dihilangkan sebab-sebab itu, maka bukan mustahil gitu ya, keimanan yang sudah melekat dalam diri seseorang itu bisa hilang. Naudzubillah. Gitu ya. Oleh karena itu kita harus bisa mewaspadai terhadap kondisi-kondisi
tersebut yang bisa menyebabkan iman kita menjadi tergerus atau terangkat atau bahkan hilang. Gitu. Lalu di sini apa yang harus kita lakukan dalam menjaga iman kita, gitu ya? Nah, yang bisa kita lakukan, gitu ya, untuk menjaga iman kita di sini saya mencontoh kaulnya dari Imam Al-Ghazali, gitu ya. Beliau menyampaikan, ya, sudah next selanjutnya. Ini slide selanjutnya sudah, ya. Hanya menurut Imam Al-Ghazali, gitu ya, dalam menjaga iman yang pertama dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan perbanyak, gitu ya, membaca Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak membaca hadis, gitu ya. Nah ini kita rangkum dengan banyak, bisa kita rangkum dengan satu kalimat, gitu ya. Banyak membaca Al-Quran dan dan banyak menuntut ilmu. Ya. Itu adalah salah satu cara dari sekian banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga keimanan kita. Kemudian menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas ibadah. Jadi kalau kita sudah disibukkan dengan aktivitas ibadah, insya Allah tidak akan terfikir, ya, sekali lagi tidak akan terfikir untuk melakukan aktivitas yang diharamkan oleh Allah. Gitu ya. Insya Allah juga kalau kita sudah menyibukkan diri, mengatur skedul hidup kita, ya, skedul aktivitas kita dengan serangkaian banyak ibadah, begitu ibadah mahdo maupun ibadah non mahdo, insya Allah kita akan terhindar juga dari perbuatan yang sia-sia. Ya. Jadi hidup kita sebenarnya adalah kita harus bisa men-setting hidup kita itu berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya, gitu ya. Seperti tadi seharian ini kita bangun tidur, gitu ya. Kita membaca doa, setelah membaca doa kita bangun menuju kamar mandi untuk wudhu, itu sudah ibadah. Keluar kamar mandi kita baca doa, ibadah. Setelah dari kamar mandi kita melakukan sholat, gitu ya, ibadah. Habis sholat kita pikirkan untuk menyiapkan sahur, ibadah. Setelah sahur kita terus, gitu ya. Kita harus bisa men-setting program hidup kita seperti itu. Beranjak, ya, dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya. Seperti itu. Jangan biarkan aktivitas waktu yang kita miliki itu istilahnya dalam tanda kutip gitu ya, nganggur gitu ya. Kita harus bisa produktif dalam hal apa? Dalam hal ibadah, gitu ya. Masya Allah, Islam dengan segala syariatnya, gitu ya, menuntun kita untuk banyak melakukan ibadah, gitu ya. Ada banyak sekali beragam, gitu ya, beragam ibadah yang bisa kita lakukan. Dan insya Allah, gitu ya, selama kita mengikuti koridor syariat, gitu ya, insya Allah hidup kita menjadi dinamis, gitu ya. Karena apa? Karena tidak akan membosankan, tidak akan monoton. Karena apa? Karena hidup kita beralih dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya. Kemudian yang tidak kalah penting di sini menurut Imam Al-Ghazali adalah bergaul dengan orang solih, gitu ya. Karena apa? Karena kita tahu lingkungan itu sedikit banyak memberikan pengaruh kepada kita. Tinggal kita sekarang memposisikan diri kita itu berada dalam lingkungan apa. Kalau kita ingin menjadikan diri kita adalah orang yang taat, gitu ya, maka posisikan atau kondisikan diri kita berada dalam lingkungan yang baik, gitu ya, dalam lingkungan orang-orang yang solid, berkumpul dengan teman-teman yang solid dalam satu majelis ilmu, berkumpul dengan teman-teman dalam circle yang bisa saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketaatan, circle yang bisa saling mengingatkan dalam kesabaran, gitu. Nah, itu kita butuhkan, gitu ya. Maka eh, poin salah satu poin bagi seorang apabila dia itu ingin hijrah, gitu ya, dia harus meninggalkan ini, gitu ya, meninggalkan
segala sesuatu yang buruk di masa lalunya, termasuk salah satunya adalah lingkungan. Seperti itu. Nah, inilah yang bisa kita upayakan gitu ya untuk menjaga iman kita. Intinya adalah kembali kepada takrif tadi, gitu ya. Seseorang itu dikatakan dia itu memiliki iman yang teguh, gitu ya. Tidak cukup hanya dengan sebatas mempercayai, gitu ya, membenarkan hanya dalam hati. Tetapi lisan pun harus berikrar, kemudian ikrar lisan itu pun harus bisa dibuktikan. Harus bisa dibuktikan dengan apa? Harus bisa dibuktikan dengan ketaatan kepada Allah, kepatuhan kepada Allah, kepatuhan kepada segala aturan-aturan dan tuntunan hidupnya. Gitu ya. Tuntunan hidup dari Allah dan Rasulnya. Nah, apabila kita sudah melakukan itu, maka itulah pembuktian iman kita. Apabila kita sudah melakukan ketaatan-ketaatan tersebut, itulah yang akan menjadikan iman kita menjadi semakin kuat, gitu ya. Dan ini diibaratkan Imam Ghazali itu mengibaratkan iman seorang Muslim itu adalah benih, gitu ya. Baru benih. Benih ini bisa tumbuh apabila dipupuk. Dan pupuknya benih ini, gitu ya, agar benih ini bisa tumbuh menjadi kuat, menjadi pohon yang kuat, gitu ya, adalah dengan amal soli. Terus disiram dengan amal soli, entah baca Quran, gitu ya, sholat, ibadah yang lainnya, berbuat baik, berdakwah, gitu dan sebagainya. Nah, semakin dipupuk dengan banyak sekali aktivitas-aktivitas ketaatan, maka benih yang kecil ini nantinya akan tumbuh menjadi pohon yang kuat. Bukan hanya sekedar pohon yang kuat, gitu ya, tapi gitu ya, akarnya itu menghujam, gitu ya, dan pohon-pohonnya itu akan menjulang tinggi. Nah, pohon-pohon yang menjulang tinggi ini, maka keberadaan seorang Muslim yang diibaratkan oleh Imam Al-Ghazali adalah sebagai pohon yang baik tersebut, gitu ya. Maka keimanannya itu tidak tidak sebatas gitu ya memberikan manfaat pada dirinya sendiri, tapi juga akan bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Itulah pengibaratan seorang Muslim yang dia tumbuh dengan iman yang kokoh, gitu ya. Jadi inilah yang bisa kita pelajari bersama, apa yang harus kita upayakan, gitu ya, agar senantiasa kita itu merawat, gitu ya, bisa merawat dan menjaga iman yang sudah Allah karuniakan ini, gitu ya. Nah, salah satu bentuk syukur kita kepada Allah atas karunia iman dan Islam ini adalah ya kita buktikan dengan apa? Dengan menjaganya. Ya, sekali lagi kita buktikan dengan menjaganya. Ya. Kita jangan merasa oh ya sudah aman, saya sudah iman dengan iman ini aman. Enggak, butuh penjagaan. Ya, sekali lagi butuh penjagaan. Harus senantiasa dijaga. Dijaganya dengan apa? Dijaganya adalah dengan melakukan banyak ketaatan. Ya. Seperti itu dulu mungkin ya Ustazah Uun, sedikit yang bisa saya sampaikan bersama. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi eh, renungan ya, renungan sekaligus evaluasi kita bersama terhadap keimanan yang kita miliki. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baru saya kembalikan kepada Ustazah Uun. Insya Allah. Jazakumullah khair, Ustazah Khalifah, atas penyampaiannya dari awal sampai akhir. Ini ada yang bisa saya garis besari tadi mulai dari awal. Iman itu tadi diibaratkan oleh Ustazah Khalifah itu sebagai barang yang sangat berharga. Jadi kalau barang yang berharga itu pasti akan kita jaga. Dan cara menjaganya tadi adalah dengan ketaatan, dengan amal solih, Ustazah. Insya Allah. Dengan ibadah-ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Kehidupan ini kan tidak bisa dipisahkan dengan ibadah yang mulai dari tadi dicontohkan mulai dari bangun tidur, masuk kamar mandi, sampai tidur lagi, itu adalah ibadah apabila diniatkan untuk Allah. Maka itu bisa menjadi penyebab terangkatnya iman. Insya Allah. Penyebab kuat Uh, Ustazah.
Penyebab iman ya, kuatnya iman insya Allah. Ya. Tadi untuk menjaga iman, tadi ada membaca Al-Quran, menuntut ilmu salah satunya sudah kita lakukan hari ini, ya. Terus sibuk ibadah, berteman dengan orang yang solih. Insya Allah itu adalah upaya-upaya untuk menjaga iman agar tetap kuat. Mungkin ini saya beri kesempatan satu untuk yang mau bertanya secara langsung kepada Ustazah Khalifah. Monggo saya persilakan. Barangkali ada yang ingin bertanya terkait tema malam ini, penyebab terangkatnya iman, bagaimana cara menjaga iman, atau gimana sih caranya menjaga, atau ada permasalahan, boleh nggak Ustazah? Barangkali Enggak, ada barangkali ada. Ya, mungkin tidak ada. atau mungkin kalau misalkan malu ya boleh nanti bisa chat admin atau eh, ya bisa menghubungi admin di grup Kifa ya. Nanti bisa kami sampaikan kepada Ustazah Khalifah. Apakah ada yang mau bertanya atau Masya Allah sudah dari awal sampai akhir materinya sudah sangat jelas nggih. Insya Allah semoga materi tadi bisa memperkuat iman kita ya. Apalagi ini di momen bulan Ramadan ya. Ramadan mulai sudah berlalu sudah 2 pekan ya, hampir 2 pekan, kurang 1 hari sudah menuju pertengahan. Semoga bisa semakin memperkuat iman kita, mempertebal iman kita, bukan malah semakin loyo gitu ya. Insya Allah sudah jelas nggak? Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, jazakumullah khair Ustazah Khalifah telah memberikan berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga bisa menambah ya, keimanan kita, dan jazakumullah khair kepada para peserta yang telah hadir ya. Semoga bisa hadir di Kifa selanjutnya hari Ahad jam 5:30 pagi. Bagi yang berdomisili di Jember bisa hadir secara langsung ya, insya Allah. Yang offline itu hari Ahad pagi, dan yang online jam 8 malam di hari Kamis. Ya, barakallahu fikum, jazakumullah khair Ustazah Khalifah. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustazah.